Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Program Studi Ekonomi Syariah. Perkenalkan, nama saya Dara Fauzia bersama rekan-rekan saya. Saya Syifa Nirmalawati. Saya Salsa Ramadini. Saya Zahra Rohadatul Aisy. Dan saya Susi Susanti. Di sini kami akan membahas mengenai perdagangan internasional. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Secara etimologis, perdagangan adalah segala bentuk kegiatan menjual dan membeli suatu barang atau jasa di suatu tempat di mana terjadi keseimbangan antara kurva permintaan dan kurva penawaran di satu titik yang disebut dengan titik equilibrium. Sedangkan internasional berarti dunia yang luas dan global, bukan satu parsial atau kawasan tertentu. Maka dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah transaksi jual beli antar negara dalam bentuk ekspor maupun impor di suatu pasar untuk mencapai keuntungan antara kedua belah pihak. Perdagangan internasional dilakukan oleh dua negara atau lebih. Pada saat menjalankan transaksi perdagangan, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu menjalin hubungan persahabatan antar negara, mewujudkan efisiensi dan spesialisasi, serta mengurangi tingkat pengangguran. Manfaat yang bisa diperoleh dari perdagangan internasional antara lain: menjalin hubungan persahabatan antar negara. Dengan adanya perdagangan internasional, maka akan terbentuk persahabatan antar negara. Kondisi tersebut juga bisa memperluas kerjasama di bidang lain. Manfaat yang kedua yaitu dapat mewujudkan efisiensi dan spesialisasi. Perdagangan internasional bisa membuat suatu negara mempunyai spesialisasi di bidang tertentu. Artinya, negara tersebut akan mempunyai penduduk dengan keahlian khusus di bidang tertentu. Dengan demikian, suatu negara bisa menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekspor. Manfaat ketiga yaitu dapat mengurangi angka pengangguran. Hal ini dikarenakan jual beli internasional akan meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga dapat membuka lowongan pekerjaan yang lebih luas. Perdagangan internasional merupakan elemen penting dari proses globalisasi. Membuka perdagangan dengan berbagai negara di dunia akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi dalam negeri, baik secara langsung berupa pengaruh yang ditimbulkan terhadap alokasi sumber daya dan efisiensi, maupun secara tidak langsung berupa naiknya tingkat investasi. Perdagangan internasional akan saling menguntungkan jika perdagangan internasional berkaitan dengan transaksi antar dua negara yang saling menguntungkan dan dapat memberikan barang dan jasa yang beragam serta mendatangkan efisiensi. Dengan demikian, semua keperluan dalam suatu negara bisa terpenuhi. Tujuan perdagangan internasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial negara-negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan tersebut. Berikut beberapa tujuan khusus perdagangan internasional adalah: yang pertama, ada meningkatkan perekonomian suatu negara. Melalui perdagangan internasional, suatu negara dapat memperoleh akses terhadap sumber daya, teknologi, dan pasar internasional yang lebih besar, sehingga dapat meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, ada diversifikasi ekonomi. Diversifikasi ekonomi ini dapat membantu negara dalam mengurangi ketergantungan pada sektor atau sumber daya tertentu. Yang ketiga, ada memperluas pasar. Dengan terlibat dalam perdagangan internasional, suatu negara dapat memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produknya di pasar internasional. Yang keempat, ada mendapatkan manfaat komparatif. Suatu negara dapat memanfaatkan keuntungan komparatifnya dalam produksi suatu produk tertentu untuk memperoleh keuntungan. Yang kelima, ada meningkatkan hubungan internasional. Melalui perdagangan, suatu negara dapat mempererat hubungan politik dan diplomatik dengan negara-negara lain. Yang keenam, ada meningkatkan kesejahteraan sosial. Perdagangan internasional dapat memberikan manfaat dalam bentuk peningkatan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat, dan redistribusi pendapatan. terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan internasional. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional.
Yang pertama, ada perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki membuat negara perlu membeli produk atau jasa yang dijual negara lain. Dengan demikian, kebutuhan dalam negeri bisa terpenuhi. Yang kedua, ada menghemat biaya produksi. Terdapat beberapa produk yang memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi untuk memproduksinya. Sayangnya, tidak semua negara memiliki kemampuan yang sama. Negara yang masih belum memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengeluarkan biaya tinggi untuk memproduksi sebuah produk. Maka dari itu, lebih hemat jika membelinya dari negara lain. Yang ketiga, ada memenuhi kebutuhan nasional. Terkadang, sebuah negara tidak bisa memenuhi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan penduduknya. Maka dari itu, negara tersebut memilih memberi barang atau jasa dari negara lain agar kebutuhan nasionalnya terpenuhi. Yang keempat, ada perbedaan penguasaan teknologi. Setiap negara memiliki kemampuan yang berbeda terkait penguasaan teknologi. Oleh karena itu, banyak negara yang akhirnya melakukan perdagangan internasional agar bisa memenuhi kebutuhan penduduknya. Dampak positif dari perdagangan internasional adalah peningkatan lapangan pekerjaan, kerjasama hingga pertumbuhan ekonomi. Ekspor dan impor merupakan salah satu bentuk dari perdagangan internasional. Berikut beberapa contoh dari dampak positif perdagangan internasional. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar negara. Terbentuknya persahabatan antar negara memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti di bidang budaya, politik, hingga militer. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesialisasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki penduduk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara lainnya, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut. Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, konsumen, serta pemerintah. Ketiga pihak dalam indikator kemakmuran tersebut tentu akan sama-sama diuntungkan dengan kebijakan perdagangan internasional. Contohnya, produsen akan makmur ketika dia bisa meningkatkan keuntungannya melalui menjual dagangannya ke luar negeri. Begitu pula dengan konsumen yang akan makmur karena kemudahan mendapatkan suatu barang. Dan pemerintah pun akan makmur karena akan mendapatkan devisa negara. Yang keempat, mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan dari konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaannya dengan maksimal. Oleh karena itu, produsen akan membuka lowongan kerja baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di suatu negara tersebut. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih, seperti mesin maupun alat modern kepada negara yang lebih membutuhkan, sehingga akan tercipta mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Yang keenam, menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga yang tinggi melalui mengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebihan, maka akan mengakibatkan harga barang menjadi turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok berlebih. Di samping memberikan manfaat dan dampak positif,
Perdagangan internasional juga dapat memberikan dampak negatif pada kegiatan perekonomian suatu negara. Dampak negatif diantaranya seperti penurunan jumlah penjualan barang dalam negeri, industri kecil terancam kalah saing, ketergantungan kepada negara maju, turunnya nilai rupiah, ancaman penjajahan ekonomi, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan persaingan tidak sempurna. Dampak negatif dari adanya perdagangan internasional yaitu yang pertama, penurunan penjualan produk dalam negeri. Kemudahan mendapatkan barang impor di pasar dalam negeri dapat mengakibatkan penurunan pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Ketika industri luar memiliki kualitas produksi barang yang tinggi tetapi dengan harga terjangkau, maka konsumen akan lebih tertarik untuk membeli produk luar. Akibatnya produk pribumi akan mengalami penurunan dalam jumlah penjualan, sebab pasar biasanya cenderung mencari barang dengan kualitas tinggi tetapi harga terjangkau. Yang kedua, industri kecil terancam kalah bersaing. Dengan adanya aktivitas perdagangan internasional, hal ini semakin menghimpit industri kecil dan membatasi ruang gerak dari industri tersebut. Alhasil banyak pengusaha baru yang harus gulung tikar karena selain harus berupaya melawan industri nasional, tetapi juga harus bersaing dengan industri internasional, bahkan industri multinasional yang memiliki jumlah modal lebih besar. Yang ketiga, ketergantungan pada negara maju. Dampak negatif ini disebabkan faktor produksi, terutama teknologi, di mana negara maju jauh lebih canggih di bidang teknologi sehingga memiliki produk yang lebih berkualitas. Yang keempat, ancaman penjajahan ekonomi. Negara yang banyak melakukan impor barang dari luar negeri, maka negaranya akan dikuasai oleh produk dari negara lain. Masyarakat tidak akan memberi produk lokal yang akhirnya tersisih dikalahkan oleh produk yang datang dari negara lain. Akhirnya secara tidak langsung kita telah dijajah karena dijadikan alat pengeruk keuntungan bagi negara lain. Yang kelima, eksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Adanya perdagangan internasional menyebabkan industri nasional berusaha untuk bersaing dengan industri dari negara luar. Persaingan ini menciptakan ambisi hingga pada akhirnya berakibat dan berefek pada bangsa sendiri. Para pemilik usaha di Indonesia akan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia tanpa memikirkan dampaknya bagi Indonesia. Hal ini mereka lakukan demi mendapatkan keuntungan yang besar meskipun dengan modal yang kecil. Yang keenam, turunnya nilai rupiah. Kegiatan impor yang dilakukan oleh negara akan berdampak pada pertukaran nilai mata uang rupiah dengan nilai mata uang luar negeri. Dampak negatif dari pertukaran mata uang tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang rupiah. Yang ketujuh, persaingan kurang sehat. Pemerintah dalam memenangkan perdagangan internasional seringkali menciptakan persaingan yang tidak sehat antar industri. Pemerintah menerapkan banyak sekali kebijakan seperti dumping. Kemudian juga praktik tarif impor yang memicu munculnya pungutan liar jelas sangat tidak sehat. Dengan adanya praktik seperti itu yang kemudian dijadikan sebuah kebijakan akan menciptakan prinsip usaha yang tidak sehat. Pada akhirnya merusak esensi awal dari adanya perdagangan internasional. Berikut studi kasus atau contoh nyata perdagangan internasional yaitu ekspor, impor, barter, dan konsumsi. Ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster. Selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam lainnya seperti kelapa sawit, rempah-rempahan, kopi, hingga pasir ke negeri tetangga. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh masyarakat lokal. Ekspor barang juga menjadi suatu kemudahan yang dapat dilakukan oleh perusahaan kecil, karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Selain sarana penjualan seperti marketplace yang juga mempermudah perusahaan mikro untuk mengiklankan produknya. Impor yaitu membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain melakukan ekspor, Indonesia juga melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan dan beras. Barter
Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut, seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antara negara yang bekerja sama. Konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja, tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada suatu produk. Negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi maka berhak mendapatkan produk tersebut, dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Cukup sekian dari kami, semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.